Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan YouTube aku Juan Sanom teman-teman. Untuk kegiatan hari ini seperti biasa ya teman-teman, aku gilirannya shift pagi. Jadi aku buka warungnya rada pagi. Nah, ini masih jam setengah 5-an ya teman-teman. Jadi belum ada pembeli. Nah, ini aku keluarin motornya dulu teman-teman. Ya beginilah ya teman-teman, setiap hari kalau aku buka toko teman-teman, semuanya dikeluarin dulu teman-teman. Kalau untukku pribadi ya teman-teman, aku usahain konsisten dalam buka toko atau tutup tokonya teman-teman ya. Kalau bukanya setengah 5, diusahakan seterusnya ya setengah 5. Tutupnya jam 2 malam ya diusahakan jam 2 malam ya teman-teman. Kecuali kalau badannya lagi nggak enak atau ada halangan, baru aku tutupnya awal teman-teman. Kalau kita bukanya konsisten atau tutupnya konsisten ya teman-teman, jadi untuk pembeli itu senang teman-teman. Jadi kalau ke toko itu tahu kita tutupnya jam berapa, kita bukanya jam berapa. Nah, seperti itu teman-teman. Di video kali ini ya teman-teman, aku ingin membahas tentang bagaimana sih tips agar warung sembako ramai pembeli teman-teman. Tapi ini menurut versi aku ya teman-teman. Mungkin nanti ada tambahan, bisa komen ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, kalau kita sudah punya toko sendiri atau warung sendiri, nah kita itu yang pertama wajib untuk membuat nama warung sembako kita. Jadi kita bisa membuat nama yang simple dan mudah diingat. Tapi kalau masalah nama untuk warung, insya Allah semua toko pasti sudah ada namanya ya teman-teman. Kalau warungnya sampai nggak dikasih nama ya teman-teman, menurut aku sih eman-eman ya teman-teman. Karena itu bagi aku sesuatu kebanggaan ya. Kebanggaan kita bisa punya usaha sendiri. Kalau menurut aku ya seperti itu teman-teman. Dan untuk tips yang kedua ya, menurut aku dari kelengkapan barang ya teman-teman. Untuk tips yang kedua ini menurut aku penting banget ya teman-teman. Jadi agar warung kita itu bertambah ramai dan berkembang ya teman-teman, itu menurut aku perbanyak variasinya teman-teman. Meskipun jumlahnya itu sedikit, barangnya sedikit, tapi variasinya banyak gitu teman-teman, kelengkapannya gitu teman-teman. Jadi setiap pembeli menanyakan barang, nah di warung kita itu selalu ada. Pembeli akan malas belanja ke warung kalau warung tersebut banyak barang yang kosong teman-teman. Jadi lebih memilih warung yang lengkap isinya. Sama ya seperti aku, kalau suamiku belanja ke agen, biasanya milih agen yang kelengkapan barangnya itu lengkap. Kalau ke agen yang barangnya banyak kosong, biasanya suami aku males untuk ke sana. Dan untuk tip yang ketiga ya teman-teman, yaitu mematok harga yang lebih murah ketimbang warung lain ya teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu pembeli ya teman-teman? Kita pasti ya sebagai penjual tahu. Kadang itu kalau ada pembeli banding-bandingin harga dengan toko lain ya teman-teman, kita itu rasanya gimana gitu teman-teman. Jadi di sini kita harus memasang harga yang lebih murah atau sama dengan toko yang lain. Karena pasti kebanyakan pembeli ya teman-teman, apalagi ibu-ibu ya teman-teman, pasti lebih memilih barang yang sama atau lebih murah ya teman-teman. Nah, ini yang jadi PR untuk penjual seperti kita ya teman-teman. Di sini kita harus pintar-pintar memainkan harga ya teman-teman.
memainkan harga barang itu harus pinter-pinter gitu teman-teman. Kalau aku pribadi ya teman-teman, untuk kebutuhan sehari-hari ya seperti rokok, gula, minyak dan beras atau semacamnya, ya kebutuhan pokok seperti itu ya teman-teman, aku itu ambil untungnya sedikit teman-teman. Jadi kalau pembeli itu sudah tahu di warung kita itu lebih murah, biasanya nanti mereka akan menjadi langganan untuk warung kita teman-teman. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman tentang pengalaman pribadi aku teman-teman. Jadi waktu itu aku baru aja jaga toko teman-teman, pertama kali jaga warung. Nah itu kan aku belum tahu ya teman-teman gimana sistemnya jaga warung biar rame gitu teman-teman. Jadi aku ngambil untungnya itu asal-asalan gitu teman-teman. Jadi menurut aku itu udah untungnya sedikit ya teman-teman, ngambil 1.500 atau berapa gitu teman-teman. Terus lama kelamaan kok ini warung kenapa banyak yang komen gini mahal gitu. Nah aku itu punya inisiatif untuk tanya ke teman-teman yang juga jaga warung gitu teman-teman. Jadi aku tanya, telepon ya teman-teman, dan aku juga nanya ke yang lebih pengalaman. Ternyata cara aku itu salah teman-teman. Pantes aja ibu-ibu itu ya teman-teman kalau belanja apalagi minyak goreng bilangnya kok beda banget. Ternyata gini alasannya teman-teman. Ya namanya juga baru pertama kali jaga toko ya teman-teman. Tapi untungnya alhamdulillah aku cepet-cepet nanya teman-teman. Jadi semua harga aku turunin, dari rokok terus minyak aku turunin. Apalagi untuk rokok ya teman-teman, aku itu ngambil untungnya tipis teman-teman, tipis banget. Tapi alhamdulillah setelah berjalan lama kelamaan banyak langganan yang ke warung aku gitu teman-teman. Ini kan di belakang aku ada kantor PU ya teman-teman. Jadi mereka itu lebih memilih belanja rokok ke warung aku teman-teman. Jadi kalau kantor PU itu belanjanya alhamdulillah setiap belanja itu nggak pernah kurang dari 300.000. Padahal ya teman-teman di depan kantornya itu ada juga warung teman-teman. Tapi karena aku ambil untungnya itu sedikit, jadi menjadi pelanggan untuk di warung aku teman-teman. Ya alhamdulillah sedikit tapi lancar gitu teman-teman. Jadi untuk semacam rokok ya teman-teman, kalau masih ada untungnya ya, enggak tipis-tipis amat gitu, nah aku tahan dulu untuk naikin barangnya. Walaupun di warung lain itu sebenarnya udah naik atau di agen sudah naik, tapi aku inisiatif untuk menaikkan barangnya itu belakangan ya teman-teman, untuk cari pelanggan gitu teman-teman. Karena kebanyakan kalau orang belanja ya ke warung terus harganya naik, itu biasanya kayak penasaran gitu nyoba-nyoba ke warung lain yang lebih murah. Jadi untuk cari pelanggan aku naikinnya belakangan. Lanjut untuk tips yang keempat teman-teman, yaitu kita sebagai penjual harus pintar-pintar mengambil hati pembeli. Ini sering juga menjadi pertimbangan pembeli ya teman-teman. Jadi kita sebagai penjual harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pembeli ya teman-teman. Meskipun suasana hati kita capek, ngantuk, mungkin ada masalah, tapi kalau ke yang namanya pembeli harus ramah teman-teman. Ya begitulah teman-teman, harus pinter-pinter acting gitu teman-teman. Tapi yang enggak lah, harus memang baik kepada pembeli. Untuk pelayanan yang baik ya teman-teman, bukan hanya sekedar senyum kepada pembeli, tapi kita harus tahu bagaimana mengambil hati pembeli teman-teman. Jadi kita harus tahu karakternya pembeli gitu teman-teman. Nah, kalau
karakternya, biasanya kita itu gampang untuk disukai pembeli. Kalau pembeli sudah seneng sama kita ya teman-teman, penjualnya ramah, apalagi banyak senyum, nah itu biasanya pembeli akan selalu menjadikan kita langganannya teman-teman, meskipun kadang warung kita lebih jauh daripada rumahnya. Dan ini menurut pengalaman aku pribadi juga ya teman-teman. Kalau sebelum aku itu jaga toko, jaga warung ya teman-teman, kalau di rumah itu aku lebih memilih beli-beli pada penjual yang ramah teman-teman. Ramah, terus sigap. Nah, sigap cepat, kalau kita mau beli-beli langsung gitu teman-teman, nggak lama gitu teman-teman. Itu aku senangnya beli-beli pada warung yang penjualnya ramah gitu teman-teman. Meskipun itu jauh dari rumah aku ya teman-teman, daripada milih yang dekat, tapi kalau penjualnya judes, aku nggak mau gitu teman-teman. Tapi ini tergantung pribadi kita masing-masing ya teman-teman. Kalau ada yang orang nggak masalah, kalau aku sih masalah. Tips yang terakhir teman-teman, tips yang kelima yaitu cara memajang barang. Nah ini juga berpengaruh ya teman-teman untuk keramaian warung kita teman-teman. Jadi kalau warung kita itu rapi, bersih, dan kita memajangnya itu sesuai dengan tempatnya ya teman-teman, jadi itu nanti pembelinya seneng gitu teman-teman, menurut aku. Karena kalau kitanya naruh barangnya tepat, nah, terus rapi, nah pembeli itu kan kadang cari-cari barang sendiri ya teman-teman. Nah itu lebih memudahkan untuk pembeli. Tapi kalau kita pajangnya itu acak-acakan, terus berantakan, nah itu kelihatannya nggak bagus gitu teman-teman, kayak warung yang nggak terawat. Nah kayak warung nggak terawat. Mungkin itu yang tips yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Mungkin ada tambahan lain atau yang lebih berpengalaman bisa komen ya teman-teman, bisa juga kasih tahu aku caranya gimana biar warung kita nanti sama-sama ramai, banyak rezekinya, pelanggannya juga banyak teman-teman. Mungkin sekian ya dulu dari saya ya teman-teman. Apabila banyak kurangnya, saya minta maaf teman-teman. Semoga kalian tidak bosan-bosan menonton channel aku ya teman-teman, karena ini aku baru pemula bikin YouTube. Selamat bertemu di video selanjutnya teman-teman.